Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Walleter dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai titik kotoran yang berada di dalam RBW kita. Lalu bagaimana dengan adanya titik kotoran yang berada di dalam RBW kita, karena memang banyak kita jumpai meskipun ada banyak titik kotoran pada sebuah RBW, dan khususnya pada RBW yang baru on, kok masih belum ada sarang. Dan bagaimana cara kita juga agar kita dapat mengetahui titik kotoran yang masih aktif dan titik kotoran yang sudah lama ditinggal oleh burung walet. Dan tentu ini juga ada korelasinya dengan polesan yang banyak ditinggalkan oleh burung walet. Nah, seperti yang ada di Senior Center ini adalah titik kotoran yang masih basah ya. Nah, ini masih basah. Dan ini menunjukkan bahwa titik kotoran tersebut masih aktif. Karena di atas titik kotoran ini ada sarang. Dan ini juga nah, ini masih basah ya. Nah, seperti ini juga ya. Ada titik kotoran dan kotorannya masih basah, tapi di atas titik kotoran di papan sirip ternyata tidak ada sarang. Dan ini sering terjadi pada RBW yang baru on ya. Namun menurut saya ini bisa dipastikan bisa saja karena burung walet masih proses belajar adaptasi pada sebuah RBW, baik itu yang pada RBW yang masih baru on dan RBW yang sudah lama. Nah, ini juga, ini kotorannya masih basah ya. Nah, ini ada sarangnya. Dan ini juga polesan, dan ternyata di bawahnya masih aktif. Namun di satu sisi ada sebagian polesan yang sudah lama ditinggal oleh burung walet, dan ketika kita melihat di bawah titik polesan tersebut, kotorannya ternyata sudah mengering, dan itu bisa dipastikan burung waletnya sudah tidak aktif ya. Meskipun ada polesan di papan sirip, tapi ternyata di bawah polesan kotorannya sudah mengering, dan itu bisa dipastikan waletnya sudah tidak aktif. Entah itu karena berpindah ke lokasi yang lain, atau ke papan sirip yang lain, atau mungkin karena adanya hama yang telah menyerang burung walet tersebut, yaitu karena adanya tikus atau burung hantu serta predator-predator yang lain. Nah, ini ya, bisa dipastikan bahwa titik kotoran semacam ini masih aktif semua ya. Dan ketika kita melihat ke atas dan ternyata banyak sarang, saya kira sangat mudah sekali ya untuk membedakan antara titik kotoran yang masih aktif dan titik kotoran yang sudah lama ditinggal oleh burung walet. Jadi intinya, meskipun pada suatu titik kotoran tersebut masih basah atau masih aktif, tapi ternyata di papan sirip ternyata tidak ada sarang atau polesan, maka bisa dipastikan, kalau menurut saya, itu bisa jadi karena walet sedang dalam proses adaptasi.
Dan ini biasanya terjadi pada sebuah RBW yang masih baru on. Namun sebaliknya, meskipun ada titik polesan pada papan sirip, namun ternyata di bawah polesan tersebut kotorannya sudah mengering, maka bisa dipastikan burung walet sudah tidak lagi aktif berpenghuni di titik polesan karena kondisi kotorannya sudah mengering. Nah, itu korelasinya antara titik kotoran burung walet yang masih aktif dan titik kotoran yang sudah lama ditinggalkan oleh burung walet, serta korelasinya dengan polesan yang banyak ditinggalkan oleh burung walet. Saya kira itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberi informasi yang bermanfaat pada teman-teman semuanya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.